Perkenalkan, nama saya Febriana Firdavia, NIM 2340101020. Saya berasal dari Prodi Farmasi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi absorpsi, yang dimana absorpsi sendiri yaitu proses yang meliputi tertariknya materi dari suatu fase yang terpusat pada suatu permukaan fase kedua, yang biasa disebut dengan akumulasi antar permukaan. Absorpsi sendiri merupakan suatu akumulasi zat yang biasanya berupa zat gas dan cair pada permukaan zat padat, yang biasa disebut dengan absorben. Absorben itu merupakan fase pengabsorpsi, sedangkan fase terabsorpsi sendiri itu biasanya disebut dengan absorbat. Oke, di sini ada dua tipe absorpsi. Yang pertama yaitu absorpsi berdasarkan kadar absorban setelah absorpsi. Yang kedua berdasarkan sifat absorben absorbat. Oke, untuk tipe absorpsi berdasarkan kadar absorban serta absorpsi yaitu terdapat dua, absorpsi positif dan absorpsi negatif. Untuk yang absorpsi positif, kadar absorban pada permukaan absorben lebih tinggi daripada kadar dalam buk atau larutan. Kalau yang absorpsi negatif, kadar absorban pada permukaan absorben lebih rendah daripada kadar dalam buk atau larutan. Untuk yang B, tipe absorpsi berdasarkan sifat absorben absorbat, itu juga terdapat dua. Yang pertama, absorpsi fisikal yang biasa disebut dengan physisorption, dan yang kedua, absorpsi kimia yang biasa disebut dengan chemisorption. Untuk yang pertama, absorpsi fisikal yang biasa disebut dengan physisorption, yaitu absorben melekat pada permukaan hanya melalui interaksi intramolekular yang lemah, yang berlangsung dalam multilayer yang relatif bebas bergerak pada permukaan, serta kesetimbangan absorpsinya reversibel, contohnya absorpsi gas oleh arang. Untuk yang kedua, absorpsi kimia yang biasa disebut chemisorption, yaitu absorbat melekat pada permukaan absorben melalui pembentukan ikatan kimia yang kuat. Biasanya berlangsung monolayer, tidak bebas bergerak, dan pada permukaan dan jarang reversibel. Contohnya itu absorpsi H2 pada nikel yang bersuhu tinggi. Oke, untuk yang faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi itu terdapat tiga. Yang A, absorbat, B, absorben, dan yang C, suhu. Untuk absorban sendiri itu terdapat kelarutan satu, dan yang kedua adanya solut lain, yang ketiga suhu kritik absorban, dan yang keempat pH. Untuk yang kelarutan, yang dimana kelarutan solut meningkat, jumlah absorpsi turun. Untuk yang kedua adanya solut lain, yaitu menurunkan jumlah absorpsi. Dan untuk yang ketiga suhu kritik absorbat. Jika suhu kritik absorbat atau gas makin tinggi, maka mudah dicairkan. Dan untuk yang terakhir yaitu pH, yang dimana umumnya untuk materi organik jika pH turun, absorpsi akan meningkat. Oke. Yang B, absorben. Absorben itu dimana luas permukaan spesifik tinggi dan kapasitas absorpsi makin besar. Untuk yang C yaitu suhu. Suhu sendiri bersifat eksotermik, dan jika T meningkat maka jumlah absorpsi turun. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.